Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Cahaya Rinda Mutia, kemudian Fuad Halis Mahmud, Rizal Miftahul Huda, dan juga Lydia Mahwid Maulani akan menyampaikan materi dengan judul penyajian data statistik. Semoga penyampaian materi kami pada hari ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu penyajian data dan juga apa saja jenis-jenis penyajian data di dalam statistik. Data adalah suatu keterangan atau informasi berbentuk angka atau kategori yang merupakan hasil pengamatan, penghitungan, dan pengukuran dari suatu variabel yang menggambarkan masalah. Pada slide berikutnya itu terkait dengan syarat-syarat bagaimana sebuah data itu dapat dianalisis. Adapun syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, objektif. Data yang diperoleh harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya tanpa harus dilebihkan ataupun dikurangkan. Yang kedua itu adalah data harus bersifat relevan. Dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun diamati, sesuai dengan fenomena yang ada. Yang ketiga itu adalah up to date atau sesuai dengan perkembangan. Data tidak boleh terlalu usang ataupun ketinggalan zaman. Karena itu harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Yang keempat itu adalah representatif. Data yang diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu ataupun populasi. Pada slide selanjutnya itu adalah terdapat dua jenis data. Yang pertama itu adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang dapat ditampilkan dalam bentuk angka ataupun bilangan, dan data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka ataupun bilangan. Slide selanjutnya itu adalah penyajian data. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun berkelompok, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan. Dan dalam penyajian data ini harus disajikan dalam bentuk yang sederhana. Tujuannya itu adalah agar para pembaca itu dapat memahami data secara sederhana. Cek. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi merupakan sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Sampel juga dikatakan sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Data populasi atau sampel yang sudah terkumpul selanjutnya diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan komunikatif. Secara umum, terdapat beberapa cara penyajian data statistik, yaitu yang pertama ada bentuk tabel, yang kedua ada bentuk grafik, dan yang ketiga ada bentuk diagram. Yang pertama, data yang berbentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data. Bisa dilihat di slide di sebelah kanan itu ada contoh dari tabel biasa. Misalnya tabel dari tahun ke tahun dan jumlahnya. Selanjutnya di bawah sebelah kiri ada tabel berbentuk distribusi frekuensi. Kawan-kawan bisa dilihat sendiri dan bisa diperhatikan perbedaan antara keduanya. Oke, selanjutnya untuk grafik akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain penyajian data dalam bentuk tabel, selanjutnya ada dalam bentuk grafik. Grafik sendiri adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis ataupun gambar. Penyajian data ke dalam bentuk grafik ini biasanya dipandang lebih menarik karena data-data tersaji ke dalam bentuk visual. Gambar grafik frekuensi yang biasanya banyak digunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, kurve, dan garis.
Yang pertama di sini ada histogram atau batang. Nah, biasanya lukisan naik turunnya data di sini berupa batang ataupun balok dan dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Kemudian selanjutnya ada poligon atau garis. Nah, dalam poligon atau garis, lukisan naik turunnya data biasanya diubah ke dalam bentuk garis yang dihubungkan dengan titik-titik data secara berurutan. Grafik pada poligon atau garis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan adanya perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu atau dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah diagram. Secara umum, pengertian dari diagram sendiri adalah gambar ataupun grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur ataupun kegiatan yang biasanya dijalankan dalam suatu sistem. Kemudian diagram sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan juga piktogram. Penyajian data harus dapat meringkas data sehingga dapat menggambarkan informasi secara sederhana, lugas, dan komunikatif. Beberapa tujuan penyajian data yaitu yang pertama membandingkan dua angka atau lebih, kemudian yang kedua menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu, yang ketiga menampilkan perubahan nilai suatu variabel menurut waktu tertentu, dan yang keempat yang terakhir yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.